Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jama'atul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermuwajahah setelah menunaikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan berthalabul ilmi. Semoga semua amal ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah, dan Allah senantiasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran di Jumat kita Nabi besar Muhammad SAW serta segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh pengikut beliau dan seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang lalu, yakni terkait tentang ziarah kubur. Karena kemarin belum habis kita sampaikan, dan pada malam hari ini kita kembali akan mengingat tentang adab ziarah kubur serta bagaimana ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diketahui bahwa dulu ziarah kubur ini dilarang oleh Nabi. Karena apa? Karena ziarah kubur ketika di zaman awal-awal Islam itu menyerupai orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Nasrani, di mana mereka ketika ziarah kubur itu melakukan nihayah atau meratap. Lalu Nabi SAW melarang kaum muslimin Mekah ketika itu untuk ziarah kubur. Sampai wayah ini mungkin ada orang yang beranggapan bahwa Muhammadiyah itu kada boleh ziarah kubur, atau ada sebagian yang mengatakan bahwa Wahabi itu melarang ziarah kubur. Karena kita Muhammadiyah ini masih saja kadang ibadahkan bebuhan Wahabi. Maka kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah, iman dan tauhid, akidah kaum muslimin sudah semakin kuat, semakin mantap. Lalu Nabi SAW kemudian memerintahkan untuk ziarah kubur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kuntu
nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku pernah melarang, kata Nabi, melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena kata Nabi, ziarah kubur itu akan mengingat kepada akhirat. Nah, sehingga hukum ziarah kubur itu bisa menjadi sunnah, menjadi sunnah ketika tujuan daripada ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian. Tetapi hukum ziarah kubur itu bisa berubah menjadi bid'ah. Ya. Ketika seseorang yang ziarah kubur, tetapi dia menganggap bahwa di kuburan, ketika berdoa di kuburan, harapan doa dikabulkan oleh Allah itu lebih daripada di tempat yang lain. Maka ketika ada orang yang beranggapan bahwa ketika mendatangi kuburan, mendatangi kubur, apakah itu kuburan para wali atau kuburan orang soleh atau kuburan siapa saja, dan dia menganggap bahwa di sana ketika berdoa maka harapan terkabulnya doa itu akan lebih baik, lebih besar lagi. Nah, ini hukum ziarah kubur adalah bid'ah. Kemudian yang ketiga, hukum ziarah kubur itu bisa menjadi haram. Hukum ziarah kubur itu bisa menjadi haram hukumnya ketika orang yang berziarah itu meminta kepada penghuni kubur, meminta pertolongan, meminta doakan, ya pokoknya meminta kepada penghuni kubur. Maka ketika orang yang berziarah itu melakukan maksud dan tujuannya adalah untuk meminta kepada penghuni kubur, ya, minta misalnya supaya lakas kawin. Wahai siapalah misalnya, mudahan ulun lakas kawin, mudahan ulun lulus ujian, diterima jadi pegawai, mudahan naik pangkat. Jadi ketika orang yang berziarah itu meminta kepada penghuni kubur, maka ziarahnya bisa menjadi haram hukumnya. Nah, tadi kan kita aja kada meminta lawan penghuni kubur, cuma menganggap bahwa ketika berdoa di tempat itu, di kuburan itu, ya, harapan terkabulnya doa itu akan lebih besar lagi. Padahal tidak ada satupun riwayat dari Nabi yang menjelaskan bahwa kuburan adalah tempat mustajabnya doa. Tidak ada satupun riwayat daripada Rasulullah, baik Al-Quran ataupun hadis, yang menjelaskan bahwa kuburan adalah tempat dikabulkannya doa. Ya. Tempat yang dikabulkannya doa oleh Allah itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya, contoh misalnya, jika seseorang berdoa kepada Allah di mana? Di depan Ka'bah. Ketika seseorang berdoa kepada Allah di Multazam, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ketika seorang berdoa kepada Allah di belakang Maqam Ibrahim, di Hajar Aswad, di Rukun Yamani. Ketika seseorang berdoa ketika dia melaksanakan ibadah haji, ketika
ketika di Safa, ketika di Arafah, di Musdalifah, di Mina, itu tempat-tempat yang dimustajabnya doa, diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika di Safa, ketika di Marwah, waktu melaksanakan sa'i, ketika seseorang sedang berihram, itu dalam keadaan kondisi seseorang sedang ihram, itu juga termasuk dikabulkannya doa. Begitu pula ada waktu-waktu yang dikabulkannya doa, ya, mana dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa ada waktu-waktu yang harapan doa itu dikabulkan oleh Allah itu sangat besar sekali. Contoh misalnya bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Jadi waktu imah azan itu sebelum iqamah itu gunakan untuk berdoa. Gunakan waktu itu untuk berdoa. Ya, selain doa yang maksud, doa yang diajarkan oleh Nabi ketika selesai azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Itu kan doa setelah azan. Tetapi setelah azan itu ada jeda waktu sebelum qomat. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa waktu antara azan dan iqamat itu Nabi menjelaskan bahwa seperti orang yang sedang buang hajat dengan tenang. Jadi iqamat, azan itu hendaknya kita beri jeda waktu, jangan langsung azan langsung qomat. Jadi diberi jeda waktu untuk memberi kesempatan kepada orang yang terlambat. Mungkin di rumah lagi di WC, ada yang alang-alang makan, ada yang hanya bangun guling dan sebagainya. Juga kata Nabi SAW, jeda waktunya itu seperti orang yang sedang makan. Seperti itu. Ya, kita dilanggar nih ya maksimal di 5 menit lah, 10 menitan. Nah, jadi antara adzan dan iqamat itu doa yang diijabah oleh Allah. Nah, hari Jumat itu juga, hari Jumat itu doa yang dikabulkan oleh Allah. Apalagi waktu setelah asar. Setelah asar, sebelum fajar, sebelum terbenam matahari, waktu maghrib. Kemudian doa ketika turun hujan. Waktu saat turun hujan itu doa dikabulkan oleh Allah. Kemudian sepertiga malam terakhir juga pada saat sujud, karena dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu inda rabbih wa huwa sajid. Sesungguhnya kata Nabi, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Rabbnya adalah tatkala dia dalam keadaan sujud. Nah, jadi waktu sujud itu bukan hanya sujud terakhir aja, Pak. Misalnya kita sembahyang, sujud terakhir kan diperpanjang. Tapi setiap kali kita sujud itu hendaknya kita perbanyak doa. Memang dalam hal memperbanyak doa ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, tarjih Muhammadiyah maksud daripada memperbanyak doa itu adalah tikrarul doa, mengulang-ulang doa. Maksudnya doa yang ketika kita baca waktu sujud, Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu yang diulang-ulang terus. Ulangi aja terus, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu yang dipahami oleh tarjih. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa maksud daripada aksiru ad-doa, perbanyaklah doa,
selain daripada doa yang maksur yang diajarkan ketika sujud, juga diperbolehkan untuk membaca doa-doa selain daripada doa tersebut, asalkan doa tersebut adalah doa yang berasal dari Al-Quran atau yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang berpendapat boleh ya membaca doa nama apa aja, bahasa Indonesia boleh juga, tetapi doa itu jangan dilafazkan, cukup di dalam hati saja. Ya, waktu kita sujud itu misalnya hendak apa kita, bahasa Indonesia, tetapi jangan dilafalkan. Seperti itu yang berpendapat, cukup di dalam hati. Nah, jadi itu diantara doa-doa yang diijabah oleh Allah. Tempat, kondisi, dan waktu. Kondisinya apa? Kondisi tadi ketika seseorang berada dalam ihram atau ketika seseorang yang terzalimi. Itu kan kondisi ketika seseorang terzalimi. Ada orang yang berbuat zalim lawan kita, ya. Maka ketika kita berdoa, ya, akan diijabah oleh Allah. Harapan untuk dikabulkan oleh Allah itu akan besar. Karena kata Nabi, laisa bainana wa bainahu hijab. Tidak ada dinding pemisah, tidak ada hijab. Hijab itu artinya satar, batas antara dirinya dan aku, kata Allah. Da'watul mar'i da'watul mazlum mustajab. Laisa bainana wa bainahu hijab. Doanya orang yang dizalimi itu akan dikabulkan oleh Allah karena tidak ada pembatas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ziarah kubur yang pertama tadi adalah ziarah kubur di mana tujuan daripada ziarah itu adalah untuk mengingat kematian, mengingat akhirat, supaya hati kita lunak, ya, supaya hati kita lunak. Maka hal yang perlu awal kita lakukan adalah memberikan salam kepada penghuni kubur, ya, memberikan salam kepada penghuni kubur. Kayak apa salam yang diajarkan oleh Nabi? Nabi mengajarkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa doa yang dibaca ketika ziarah kubur itu adalah Assalamu alayka ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna yarhamukumullahu mustaqdimina wal mustakhirin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Nah itu doanya, Pak. Jadi kita amunnya imbah sembahyang kifayah umpan ke kubur, maka ini jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita berdoa atau mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Karena sesungguhnya dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa ketika seseorang mengucapkan salam kepada penghuni kubur secara umum, ada juga hadis yang menjelaskan bahwa ketika seseorang mengucapkan salam kepada penghuni kubur yang ia kenal ketika di dunia, yang ia tahu di dunia, dia kenal di dunia, maka dia yang kita kirimi salam itu misalnya akan menjawab salam. Dan begitu pula ketika kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur, karena kan ahlad diyar itu artinya seluruh penghuni kubur. Ya. Apa? Minal mu'minin wal muslimat wa minal mu'minin wal muslimin, dari kaum muslimin dan kaum mukminin. Wa nahnu insyaallahu bikum lahikun, dan kami akan menyertai kalian insyaallah
atas kehendak Allah, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian agar Allah memberikan kepada kalian keafiatan. Maka ketika itu dalam hadis dijelaskan Allah akan kembalikan roh kepada jasad untuk menjawab salam yang kita ucapkan. Jadi roh itu akan dikembalikan kepada jasad. Nah, cukup sampai di situ. Kada perlu lagi kita tambahi. Itulah yang diterangkan oleh Nabi. Karena masalah roh ini adalah masalah gaib. Dan Nabi ketika ditanya oleh orang-orang, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang ruh. Qulir ruh, katakanlah, kata Allah, katakan wahai Muhammad, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Katakanlah bahwasanya masalah roh itu adalah masalah Rabb Allah yang lebih mengetahui, dan aku, kata Nabi, katakanlah bahwasanya engkau hanya diberikan kepadamu ilmu tentang roh itu hanyalah sedikit sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi tentang roh? Ujar Nabi, ketika seseorang mengucapkan salam kepada penghuni kubur, Allah akan kembalikan roh ke jasadnya. Kayak apa jasadnya? Maka sudah hancur tulangnya. Nah, itu tidak perlu kita tanyakan. Itu adalah ilmunya Allah. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa jasad orang yang sudah hancur tulang belulangnya, yang sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun, itu jangan kita tanyakan. Tetapi kita harus percaya kepada yang gaib, Allah yang maha kuasa. Jangankan hanya untuk membangkitkan manusia daripada tulang belulang yang berserakan itu, Allah mampu untuk membangun, Allah mampu untuk menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di antara langit dan bumi, Allah mampu untuk menciptakan. Kalau hanya sekedar mengembalikan roh ke jasad, itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Kita memohonkan afiat kepada penghuni kubur, dan justru kita yang berdoa itu karena kita akan mati juga, maka sesungguhnya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Sesungguhnya kita juga akan berdoa untuk diri kita sendiri. Ketika nanti kita meninggal, dimudahkan oleh Allah, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama salam. Itu yang disunahkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika kita ziarah kubur tadi, hendaknya kita menghadirkan niat. Ya, tadi sudah menjelaskan bahwa tujuan utama daripada ziarah kubur itu adalah supaya kita beringat lawan mati. Jadi hadirkan niat bahwasanya tujuan daripada ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian. Untuk mengingat kematian, bukan hanya untuk mengingat kematian bagi diri kita, karena itu kan untuk kita saja, tetapi juga tujuannya adalah mendoakan lawan orang yang mati. Kita mendoakan lawan orang yang ada di dalam kubur. Nah, itu tujuannya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ini malah penting sekali untuk ulun sampaikan, bahwa ketika mayat jenazah itu dibawa ke kuburan, ya, imbah di masjid misalnya kan, bawa ke kuburan. Nah, maka
selama mayat itu belum masuk ke liang lahat. Artinya masih di anu nih, di apa? Mulai keranda tuh kan, dikeluarkan pada mobil misalnya kan menjauh, atau masih dianggung gitu, nah dibawa pemakaman, lalu dipindahkan misalnya ke peti, ke tembala apa ke peti mayat. Nah, itu sebelum mayat itu masuk ke kubur, maka orang yang melayat ini, orang yang ziarah ini dimakruhkan berduduk, diupayakan supaya berdiri, kecuali setelah mayit itu sudah masuk ke dalam kubur, hanya dibolehkan berduduk. Jadi berdiri, ya, berdiri, jangan ada nang berduduk. Begitu juga hendaknya salah satu tempat untuk diam indat tibail janazah, waktu apa? Waktu mengantar mayit itu adalah salah satu tempat, kata Nabi, adalah salah satu keadaan yang seseorang itu diperintahkan untuk diam. Ya, seperti diperintahkan untuk diam. Nah, ini kadang-kadang yang kita lihat itu waktu penghadangan anak membuat itu, nah, menabuk, sudah bertabuk dah, hendak menimbun apa tanah gitu. Nah, jadi sebagian kita, warga kita itu asik berpamilan. Sehingga tujuan daripada ziarah kubur, tujuan daripada mengantarkan mayit ke pemakaman itu bukannya mengingat kematian, bukannya mendoakan kepada mayit, tapi justru melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka hendak kita dapat dua apa? Imbah menyembah yang akan kan dapat satu gunung Uhud, umpat ke kubur dua gunung Uhud. Maka apakah gunung Uhud akan diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita melakukan hal-hal yang sia-sia ketika di pemakaman? Maka hendaknya kita berdiam sejenak dahulu, satu mata dia berdiam. Ya. Jadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah jadi seperti itu adab-adab kita ketika berada di pemakaman. Kemudian yang selanjutnya ada menjulusi awil masyi indal maqabir. Hendaknya ketika berada di kuburan itu jangan duduk atau berjalan di atas kuburan. Jangan duduk atau berjalan di atas kuburan. Jadi berlihat dahulu, jangan sembarang melintah. Nah, mungkin ketika kita berdoa, ada yang sebagian ziarah kubur, nah, berdoa ya boleh duduk, tidak apa, boleh duduk, tapi ada yang berduduk itu di atas kuburan orang lain. Nah, menginjil duduk di atas kubur. Atau ya tadi melingkahi kuburan, berjalan di atas kuburan. Hal ini sangat dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqu siyabahu fatukhallisa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin." Rawahu Muslim. Dan Nabi SAW, orang yang duduk di atas kuburan, orang yang berjalan di atas kubur, melintah-lintahi kuburan ini, jar Nabi SAW, seseorang dari kalian duduk di atas bara api, ya, seseorang di antara kalian duduk di atas bara api, lalu membakar bajunya, tembus sampai kulitnya, itu lebih baik, kata Nabi, daripada duduk di atas kuburan. Nah, luar biasa lah. Orang yang duduk di atas bara api yang saking panas sampai bajunya hangit, tembus sampai ke kulit, itu lebih baik, kata Nabi, daripada orang yang duduk di atas kuburan. Maka kita hati-hati. Kemudian yang selanjutnya,
adamul masyi bainal quburi bil khida'i wan na'li. Nah, ini ada larangan Nabi juga, tapi larangannya bukan sampai kepada man'ut tahrim, tetapi takrih makruh, sesuatu yang dibenci tetap dilarang. Larangan takrih adalah ketika seseorang itu berjalan dengan memakai alas kaki baik sepatu ataupun sandal. Nah, jadi kita sudah masuk ke pemakaman, dan misalnya kan pintu masuknya untuk tamannya, maka imbas sampai situ pacul lagi sandal atau sepatu pacul. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Kuntu amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dalam sebuah hadis Bashir ibnul Khososiyah beliau berkata bahwa aku pernah bersama dengan Nabi, berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan famarra ala kuburil muslimin, dan kami melewati kuburan kaum muslimin. Maka pada saat melewati itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad sabaqa haula'i syarran katsiran. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Summa marra ala kuburil musyrikin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan orang-orang musyrik. Lalu Nabi bersabda, laqad sabaqa haula'i khairan katsiran. Sungguh mereka itu telah mengabaikan begitu banyak kebaikan. Artinya sungguh mereka itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan keburukan. Orang-orang musyrik mereka penuh dengan keburukan. Fahanat minhu al-kifata. Fara'a rajulun yamshi bainal qubur fi na'laihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang lewat. Ada seorang laki-laki yang lewat, tapi laki-laki tadi lewat dengan memakai sandal. Yamshi bainal qubur fi na'laihi. Jadi dia berjalan di kuburan itu dengan memakai sandal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya shahibas sibtain alqihima." Wahai engkau yang memakai kedua sandalmu, lepas kedua sandalmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tadi dia melepas sandalnya. Jadi dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Kayak apa misalnya di kuburan itu banyak duri. Maka dalam hati itu takrih. Ketika ada uzur ya tidak mengapa. Ketika seseorang lebih mengutamakan, mudaratnya lebih besar. Kadang pakai sandal terjejak duri misalnya. Nah ini diperbolehkan, tidak mengapa. Karena ada kadang-kadang ketika kita hendak masuk ke kuburan itu tabah, saya kira, tabah lawan misalnya ada pimpinan pohon belur itu lalu mengkadu sandal sakit betis, jadi tidak apa-apa, boleh aja pakai sandal. Tapi nanti ketika sudah merasa tidak ada lagi yang membahayakan, tetap sandalnya dilepas. Nah, kemudian yang selanjutnya ada mudhahik wal la'ib fiha. Ketika di pemakaman itu, maka Nabi melarang tertawa atau bermainan, bergegayaan. Ada mudhahik wal la'ib fiha.
larangan Nabi tertawa-tertawa atau berkegayaan. Nah, jadi jangan sampai di kuburan itu bergegayaan, Mbak. Bergegayaan, ya, karena kita kalau dibawa banjiran ada binatang lucu-lucu ya tertawaan. Nah, harus kita kondisikan di mana tempatnya itu, situasinya, situasi dan kondisinya. Kondisi pada saat itu sedang berduka, sedang berada di pemakaman, di hadapan kita ada jenazah. Nah, maka tidak sepatutnya kita tertawa-tawa atau bergaya-gaya di pemakaman. Kemudian jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang selanjutnya ketika kita berada di pemakaman adalah as-sana'u 'alal mauta wa dzikri as-sana'u 'alal mauta wa dzikru mahasinihim. Ketika di pemakaman itu kita dilarang untuk menyebut kejelekan-kejelekan jenazah atau mayit atau mayitah, bagaimanapun keadaannya, selagi dia muslim, selagi dia masih muslim. Karena kita kada tahu Pak, walaupun kita lihat inya itu misalnya selama hidupnya selalu berbuat maksiat kepada Allah, ya, selalu berbuat maksiat kepada Allah, terkenal dengan ahli judi, terkenal dengan pemabuk, terkenal dengan maling, terkenal dengan maksiat-maksiat yang ia kerjakan. Tetapi itu jangan kita lihat, ya, kita jangan sebelah mata melihat. Ya. Boleh jadi di akhir hayatnya ketika dia sakaratul maut, dia sempat bertobat kepada Allah, sempat memohon ampun, menyesal atas semua perbuatannya dan tobat dan doanya diampuni oleh Allah. Ya. Pernah satu ketika, Pak, ketika Nabi SAW beliau menunggang unta, maka datang salah seorang Yahudi, salah seorang musyrik kepada Nabi. Wahai Nabi, dia menjelaskan bahwasanya aku ini ingin, wahai Nabi, aku ini ingin, sesungguhnya aku ini mempercayai, katanya, bahwasanya dalam hati kecil itu aku percaya bahwasanya Allah itu adalah satu, ahad. Allah itu adalah zat yang hanya berhak untuk disembah, hanya satu yang berhak untuk disembah. Dan aku percaya bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW, padahal dia ini musyrik. Dia ini seorang yang musyrik. Artinya ada suatu sembahyang lalu, ada suatu ibadah lalu pada Allah, tapi dia hanya percaya. Ya, ketika dijelaskan oleh Nabi bahwasanya Allah adalah zat satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak selain daripada Allah, dan aku ini, kata Nabi, adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapatmu, kata Nabi? Kemudian dia mengucapkan hanya satu kalimat saja, ukir, katanya. Ukirru itu artinya aku percaya. Setelah itu dia meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia, Nabi perintahkan dia untuk dimandikan secara Islam. Nabi perintahkan dia supaya dikafani, dan Nabi perintahkan dia supaya dikuburkan sesuai dengan cara Islam. Ya. Nah, itu artinya apa? Artinya dia husnul khatimah, dia meninggal dalam keadaan bertauhid, beriman. Nah, maka ketika seseorang di pemakaman itu hendaknya menyebut-nyebut kebaikannya, menyebut-nyebut yang perkara-perkara yang terpuji, ya, contoh misalnya diampuni dosa-dosanya, ya,
semoga dia mendapatkan rahmat di dalam kuburnya. Nah, itu adalah doa-doa atau puji-pujian kita, permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi kalau misalnya nang meninggal itu baik orang kafir, nang meninggal itu orang kafir, misalnya kita ada di keluarga, di keluarga atau siapakah, Nabi melarang. Ini salah satu juga, ya, salah satu yang kita lakukan, yang harus kita ketahui bagaimana kita sebagai seorang muslim ketika berada di pemakaman, di mana di situ ada keluarga kita yang mungkin dia bukan seorang muslim, maka Nabi SAW melarang kita untuk mendoakannya, ya, memohonkan ampun kepadanya, walaupun dia itu adalah kerabat kita, keluarga kita, keluarga dekat kita. Nah, karena Nabi SAW dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka nabi nabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kana dza qurba min ba'di tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah, tidaklah bagi seorang nabi berhak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah kerabat orang-orang yang dekat, keluarga. Mimba di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena sudah jelas bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi kita boleh namanya mendoakan orang yang tidak muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf minta sedikit. Bagaimana ya doa ya, ketika kita memohonkan ampun kepada penghuni kubur, maka hendaknya menghadap ke arah kiblat. Hendaknya kita menghadap ke arah kiblat. Ya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam beliau keluar dari rumah. Fa arsaltu bariratan fi asarihi litanzura aina dhahab. Maka kata Aisyah, aku menyuruh kepada Aisyah Barirah. Barirah ini adalah pembantunya Aisyah, pembantu rumah tangga. Fi asarihi, untuk memata-matai, untuk mengintipakan kemana Nabi pergi. Qalat, kemudian Aisyah berkata, fasalaka nahwa baqi al-gharqad. Ya, kemudian setelah Barirah tadi mengikuti Nabi, lalu Barirah pulang ke rumah kepada Aisyah, lalu dia berkata, Nabi berjalan menuju pemakaman Baqi. Lumayan jauh lah, mulai rumah Nabi ke pemakaman Baqi. Itu Nabi berjalan pada suatu malam. Fawaqafa fi adnal Baqi, maka Nabi SAW berhenti, beliau berdiam fi adnal Baqi, di tempat yang terendah di pemakaman Baqi itu. Summa rafa'a yadayhi, lalu kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Untuk apa? Untuk berdoa. Maka
Maka ini baik, ada orang kada mengangkat tangan waktu berdoa di kuburan, ini dia berdoa mengangkat tangan itu. Nah, ini Nabi SAW secara khusus beliau ketika berdoa di kuburan itu mengangkat tangan. Ya. Mengangkat tangan. Nabi mengangkat kedua tangan ketika berdoa di kuburan. Nah, ini kalau sebagian ada yang mungkin kurir mengangkat tangan waktu berdoa, nah ini mungkin tidak tahu dalilnya ini, hadisnya ini. Summa insarafa, lalu setelah beliau berdoa dengan mengangkat tangan, lalu beliau pulang. Faraja'tu ila Barirah. Kemudian fa'akhbaratni falamma asbahat sa'alatu faqultu ya Rasulullah. Maka tatkala Nabi SAW pulang kembali ke rumah, Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aina kharajtal lailah? Kemana pian malam tadi? Qala, lalu Nabi SAW menjawab, bu'istu ila ahlil baqi li usalli alaihim. Aku tadi, kata Nabi SAW, malam tadi aku dan Nabi tulak ke Baqi kepada untuk mendoakan penghuni kubur ahlul Baqi li usalli alaihim, untuk mendoakan mereka. Nah, jadi seperti ini. Hendaklah kita menghadap ke arah kiblat itu ketika berdoa. Kayak apa orangnya banyak ke kuburan, menghadap kiblat bertaan. Karena kan kita biasanya baik menguburkan itu kan. Nah, arah kiblat kemana? Nah, jadi aturan awalnya itu ya harus menghadap kiblat ketika kita berdoa. Tetapi karena banyak benar ya mungkin karena memungkinkan bertaan menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi ini maksudnya ya cukup mungkin orang yang memimpin doa itu yang menghadap ke arah kiblat atau ya seperti itu. Nah, tapi kalau kita misalnya hendak berziarah ke kuburan witan atau kuburan keluarga, nah, maka hendaknya ketika berdoa itu menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat, jangan membelakangi kiblat atau mengiringi pada kiblat. Kemudian yang selanjutnya ulun habiskan aja ya supaya mungkin pada kesempatan yang lain kita kepada materi yang lain. Larangan juga dari Nabi SAW adalah mengkhususkan di masalah terkait tentang ziarah kubur, itu mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk ziarah. Contoh misal mengkhususkan waktu Jumat, mengkhususkan waktu Jumat, atau misalnya mengkhususkan ada yang ziarah kubur tiap hari misalnya, tiap hari, karena misalnya ada kawan nih, ada terima meninggal, suami atau istri meninggal, karena janjinya sehidup semati, lalu tiap hari diilangi kuburan. Jadi mengkhususkan waktu-waktu yang tertentu untuk ziarah kubur itu dilarang. Artinya apa? Kapanpun, tidak terikat dengan waktu, tidak terkait dengan waktu dan keadaan apapun. Boleh beli saja kapan. Ya. Dan bagi perempuan, ada hadis Nabi SAW yang mengatakan nahan Nabi SAW zawwarat al-kubur. Ya. Ada ulama yang mengharamkan secara mengharamkan secara mutlak bagi perempuan itu ziarah kubur. Ada sebagian ulama yang mengharamkan secara mutlak bahwa perempuan itu haram ziarah kubur. Tetapi yang sunnah bagi wanita juga berlaku yang sunnah bagi laki-laki juga berlaku bagi perempuan dengan syarat bahwa hadis yang dijelaskan oleh Nabi zawarat itu adalah wanita-wanita yang terlalu sering untuk ziarah kubur. Itu yang dilarang oleh
oleh Nabi SAW. Jadi bila bibinian jangan terlalu rancak ziarah kubur. Nah, kemudian yang selanjutnya mengkhususkan menziarahi kubur seseorang, mengkhususkan atau melakukan perjalanan, melakukan safar untuk menziarahi kubur seseorang dengan maksud dan tujuan selain daripada zikrul mayyit dan mendoakan kepada penghuni kubur. Karena dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan, kata Nabi, kalian melakukan perjalanan jauh untuk mencari keutamaan selain ketiga masjid. Al-Masjidul Haram wal Masjidil hada wa Masjidan Nabawi wa Masjidil Aqsa. Jadi hanya 3 masjid itu yang boleh diziarahi, didatangi ketika melakukan safar yang jauh. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Aqsa Palestina. Selain itu tidak diperbolehkan. Melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan keutamaan maksudnya. Karena tahu kan kita sholat di Masjidil Haram itu mendapatkan ganjaran 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat, di Masjidil Aqsa juga mendapatkan keutamaan. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 500 kali dibanding dengan sholat di masjid yang lain selain dari bagiannya. Nah, jadi kalau melakukan perjalanan untuk menziarahi kuburan seseorang atau menziarahi masjid tertentu dengan maksud bahwa ada keutamaan di kuburan itu, ada keutamaan di masjid itu, maka ini terlarang, tidak diperbolehkan. Nah, jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin belum cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dan kita selalu memohon kepada Allah agar senantiasa selalu memberikan bimbingan kepada kita, memberikan naungan hidayah kepada kita, dan kita selalu diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari segala yang dilarang olehnya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.